Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bobi Handoko, bertempat tinggal di Pasar 4 Barat, Dusun 4 Medan Estate, agama Islam, pekerjaan sebagai anggota BPD Medan Estate Prodi 2020-2026 dan menjabat sebagai Ketua Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan. Tak lupa hari ini saya sedikit membuat video yang dimana untuk para masyarakat yang ada di Desa Medan Estate, karena pada kesempatan kali ini saya maju sebagai calon kepala desa Medan Estate Prode 2022-2028, yang dimana hari ini saya mempunyai visi dan misi untuk kemajuan desa saya yang saya tempat tinggali hari ini, yang dimana hari ini visi saya adalah menjadikan Desa Medan Estate desa maju, tertib, berseri dan religius, yang dimana hari ini banyak kamtipmas kita di dalam terlalu banyak problematika hari ini, yang terutama masalah narkoba. Makanya situ ada visi saya untuk sedikitnya memberantas narkoba yang ada di desa saya. Maju bukan maju desanya, tapi kalau secara hierarkinya desa saya sudah maju karena di situ sudah banyak pengusaha-pengusaha hebat yang membangun dan berinvestasi di desa saya. Tertib, arti kata tertib dalam pengurusan administrasi, cepat tanggap dan cepat selesai. Berseri, karena hari ini berseri di desa saya terlalu banyak berbatasan sama Kota Medan. Berseri yang dimana berseri itu harus berseri-seri. Religius, karena kita di desa kita hari ini bermacam suku dan agama. Kita hari ini bersama-sama berpegang tangan karena tidak ada bersinggungan antara suku lain, antar suku lain dan agama lain, karena tempat saya adalah tempat religius yang dimana kebinekaan tunggal ika itu kental di dalam, dan semangat perjuangan yang ada di desa saya untuk membangun desa, masyarakatnya antusias. Itu visi saya. Misi saya hari ini adalah yang dimana kita banyak melihat desa atau pemerintahan yang akhir-akhir ini yang notabene yang ada berbahasa gratis, ternyata setelah dilihat ke lapangan tidak ada yang gratis. Maka dari itu misi saya yang terutama untuk saya maju dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat ialah yang terutama adalah pengurusan KK, KTP, akte kelahiran, akte domisili, akte kematian, hingga surat pindah gratis. Tapi gratis dia 2 kali 7 hari, berarti 14 hari kerja. Jadi dimana pada kesempatan ini memang benar semua gratis. Itu hanya kata-kata, hanya cakap-cakap kalau orang Medan bilang. Tapi secara hierarkinya nggak ada gratis. Makanya saya utamakan ini agar pelayanan publik cepat dan masyarakat tidak lagi mengeluarkan uang untuk setiap pengurusan administrasi kependudukan. Itu yang pertama. Yang kedua, pembangunan jalan yang belum tersentuh di desa saya.
Ini prioritas pertama saya, makanya di urutan kedua itu yang saya buat, karena masih banyak gang-gang desa atau tempat-tempat wilayah dusun-dusun ada juga yang belum terrealisasi pembangunan jalan atau drainase, itu belum ada. Contoh di dusun 10 itu di Blok O belum ada terrealisasi. Karena itu masyarakat kita, walaupun bahasanya tinggal di Tanah Garapan, saya rasa tidak ada tanah kita Tanah Garapan, yang ada tanah masyarakat, tanah perjuangan masyarakat di situ. Nah, itu prioritas saya yang kedua. Yang ketiga, pembenahan drainase seluruh dusun. Kenapa pembenahan drainase seluruh dusun? Itu hukumnya wajib. Karena berapa hari yang lalu ketika hujan deras, banjir, nggak terlepas itu. Padahal kita di situ banyak perusahaan-perusahaan hebat, tapi tidak dibenahi drainasenya. Tapi nggak masalah, kita mempunyai adik di desa, nanti sama-sama kita berkolaborasi sama orang-orang yang ada di desa, akan kita bangun seluruh drainase yang ada atau kita perbaiki drainase yang sumbat atau yang belum tersentuh. Itu utama. Yang ketiga. Yang keempat, bekerja sama dengan sekolah yang berada di lingkungan sekitar Desa Medan Estate. Ini penting. Banyak kita hari ini menilai suatu pendidikan itu sepele atau ya sudahlah gitu kan. Padahal di situ ada peran penting kepala desa untuk anak-anak di desa tersebut. Apakah itu kita bisa bernegosiasi dengan kepala sekolah atau dinas-dinas terkait untuk anak-anak kita agar bisa kita sekolahkan secara gratis dan mendapatkan beasiswa untuk yang tidak mampu. Yang terutama gratislah dulu kita memasukkan agar kepala sekolah ini paham tentang lingkungannya untuk membantu anak-anak sekolah yang sekitaran desa. Itu nanti kita coba, kita panggil nanti kepala sekolah kalau kita terpilih, coba kita bernegosiasi, bermusyawarah apakah bisa setiap tahunnya anak-anak kita bisa disekolahkan mulai dari SD, SMP hingga tamat SMA atau SMK. Karena banyak memang sekolah-sekolah kita itu yang di dalam desa kita. Yang kelima, sensus penduduk digital. Sensus penduduk digital itu penting. Karena pada saat ini banyak desa-desa tidak ada sistem soft copy data penduduk. Penduduk masuk, penduduk keluar, orang yang baru lahir, tidak ada pendataan-pendataannya, hanya sebatas tulis menulis. Ya, soft copy, hard copy itu penting. Karena memang hari ini kita digitalisasi itu harus perlu supaya jejak digital, kalau kita membuat digital ada jejak digital itu nggak hilang. Karena kita tahu sama-sama di desa kita ini banyak perumahan-perumahan seperti Citraland, Mutra Pilis, Mutra Residen. Kita nggak tahu siapa di dalam. Kalau nggak kita data hari ini, data digital itu yang hari ini digaungkan oleh pemerintah pusat agar bisa terrealisasi, agar nanti untuk pilpres pileg nanti data kita nggak tumpang tindih, orang-orang yang dulu mati ketika ada pemilihan hidup kembali. Ini kita perlu pendataan-pendataan seperti ini digital. Ini nanti saya terapkan juga di desa saya. Nanti mungkin saya terpilih, nanti saya akan buat server untuk mendata itu semua dan membuat aplikasi untuk pengguna-pengguna HP Android untuk kadus-kadus, yang mana nanti di dalam itu ada namanya aplikasi digitalisasi untuk desa, agar kita mendata warga kita tuh lebih valid datanya. Itu dia. Yang ketujuh, membantu membuka lowongan kerja anak-anak kita, adik-adik kita, orang-orang tua kita untuk bekerja di lingkaran desa. Itu penting. Karena gini,
Kita banyak pengusaha-pengusaha hebat hari ini di desa. Contohnya MTC, Mutiara Residen, Mutiara Pilis, dan lain-lain. Kalau ada masyarakat kita kerja di situ, diutamakan putra daerah di situ bekerja, mungkin anak-anak kita bisa mendapat penghasilan dari desa. Fungsi desa menurut saya seperti itu, agar mengurangi tingkat pengangguran di desa tersebut, untuk dengan bekerja sama pengusaha-pengusaha, walaupun gajinya kecil, dia bekerja gitu. Jadi itu tujuan saya juga dalam untuk maju menjadi kepala desa. Karena kita akan membangun suatu desa modern, yang modern bukan desanya tapi termasuk juga masyarakatnya. Itu dia. Yang ke-8, transparansi penggunaan ADD. Kata transparansi ini kalau saya lihat transparan tapi tidak pernah dipublikasikan ke seluruh masyarakat yang ada. Yang ada hanya masih kantor desa. Jumlah ADD kita sekian, yang terpakai sekian, udah. Tapi tidak ada terpublikasikan itu di seluruh dusun. Ini kita nanti transparansi itu. Jadi masyarakat seluruh ada di desa itu tahu pembangunan apa tiap bulan yang dibangun, uangnya apa-apa saja yang digunakan, mereka tahu. Jadi bukan siapa ya dibilangnya, bukan segampang itu penggunaan dana ADD dilengketkan di kantor desa selesai. Jadi kalau orang nggak datang kantor desa, kita nggak tahu apa membangun desa. Jadi kita ini keterbukaan publik, dan masyarakat harus terlibat di dalam pembangunan desa. Itu dia. Yang ke-9, menjadikan desa modern, terlepas modern. Yang itu tadi yang saya bilang tadi, modern. Desa kita udah modern. Modern itu bukan desanya modern, tapi memang masyarakat asal modern. Kalau desa modern itu ya harus memang hari ini kita tinggal pemolesan aja. Tapi itu ada nanti keterkaitan nanti para sayap-sayap desa nanti untuk membuat sesuatu gagasan apa yang menjadikan desa itu ya betul-betul modern. Entah mulai dari gang-gang desa kita percantik, membuat apa, mungkin itu dia. Yang ke-10, menjadikan desa bebas pungli dan sampah. Kita tahu hari ini desa, cara pengadministrasiannya salah, tidak punya database, tidak punya rekap yang benar, tidak ada punya accounting yang benar. Perkara pungli, karena kita tahu pungli hari ini bukan berarti pungli itu kita minta-minta. Ada juga desa ini berbahasa pungli ini, dia meminta ke pengusaha-pengusaha mengatasnamakan desa, ternyata tidak masuk. Nah, itu kita berantas semua, tidak ada yang namanya. Tapi kalau ada pengusaha bekerja sama desa dengan apa-apa nanti untuk membangun desa, agar terjadinya kerjasama yang baik, dan tak terlepas juga sampah problem kita bersama. Karena sampah pada kesempatan hari ini memang dilema betul hari ini sampah. Tapi nanti kita akan sama-sama, kalau ke depan saya menang nanti, memang sampah itu menjadi hal yang menguntungkan oleh masyarakat kita. Nanti akan timbul nanti pekerjaan nanti yang namanya nanti ada becak sampah nanti di situ, mobil sampah yang nanti akan dikelola oleh BUMDes. Kita nggak mau juga perkara-perkara yang dulu perkara sampah menjadi pungli. Kita nggak mau. Nanti kita buat administrasi yang baik, tata kelola yang baik, agar desa kita bebas dari sampah dan pungli. Karena kita harus, itulah gunanya administrasi, agar menjadikan desa ini desa yang betul-betul maju. Dan tak terlepas pula memang pada kesempatan kali ini
saya berbicara di mobil. Memang di sini saya lebih tenang cara menyampaikannya, karena baru ini saya sedikit bersuara agar masyarakat paham tujuan Bobi jadi kepala desa itu apa. Saya nggak muluk-muluk, saya nggak banyak janji saya hanya 10 misi saya itu agar menjadikan desa kita ya makin maju, makin baik, makin dikenal, bukan dikenal sebagai desa terkorupsi atau desa bermasalah, desa premanisme, desa yang paling sulit mengatasi sesuatu yang terlalu banyak intervensi. Ini kita hapus semua. Di tangan Bobi nggak ada. Macam-macam kita terobos semua. Yang penting untuk kemajuan desa saya siap. Jadi itu aja dari saya. Dalam kesempatan yang sore ini saya sedikit mau buat video. Nanti video ini kan sebagai jejak digital, mana tahu saya terpilih, video ini ada di tangan masyarakat bisa melihat, bisa mendengar. Dan janji saya itu, kalau saya nggak ada dapat janji, mungkin Bapak janji ini loh, Bapak pernah berjanji ini loh. Jadi itu sebagai pegangan Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, kalau video ini beredar, peganglah sebagai jaminan saya menjadi kepala desa nanti. Kalau ada yang kurang dari saya dikoreksi, kalau ada yang kurang berkenan dibicarakan. Jangan kita Bobi itu saya enggak, ya itu aja dari saya. Selamat sore kawan-kawan semua, kepada tim-tim pemenangan, kepada tim-tim relawan. Terima kasih banyak atas perjuangan kawan-kawan semua. Semoga ke depan kita bisa meraih kemenangan dan memajukan desa. Wassalam.